Pernahkah kamu merasa hidup ini penuh gejolak, tapi di tengah badai, kamu ingin tetap tenang? Hari ini, kita akan menjelajahi korelasi antara filsafat Stoikisme, yaitu ilmu filsafat warisan Yunani kuno, dan ilmu hakikat dalam tradisi spiritual Timur. Dua jalan berbeda, namun menuju satu tujuan, yaitu ketenangan jiwa. Stoikisme adalah ajaran filsafat dari Yunani Romawi yang menekankan bahwa ketenangan batin, pengendalian diri, dan hidup selaras dengan alam. Tokohnya adalah Zeno, Epictetus, Seneca, hingga Kaisar Marcus Aurelius. Bagi seorang Stoik, hal-hal di luar kendali kita harus dilepas karena hanya sikap dan pikiran kita yang bisa kita kendalikan. Ada kutipan yang bunyinya sebagai berikut. Kebahagiaan hidup bergantung pada kualitas pikiranmu. Pendapat ini disampaikan oleh Marcus Aurelius. Ilmu hakikat berasal dari laku tasawuf dan kebatinan yang mendalam. Ia mengajarkan untuk memahami diri sejati, mengenal Tuhan dalam kesadaran batin, dan melebur ego dalam keikhlasan. Ada kutipan yang mengatakan, "Men arafa nafsahu fakat arafa rabahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Sekilas berbeda, kalau Stoikisme, rasional dan praktis, ilmu hakikat, spiritual dan batiniah. Tapi ternyata, keduanya bertemu di titik yang sama, yaitu ketenangan melalui kesadaran. Di sini korelasinya pada pengendalian diri, ini dasar filsafat Stoik, sama artinya dengan mujahadah nafsu dalam ajaran ilmu hakikat. Menerima takdir, atau amor fati, sama maksudnya dengan rida dan tawakal. Menjaga pikiran jernih, dalam ajaran filsafat Stoik, bila dalam ilmu hakikat disebutkan zikir dan tafakur. Keduanya mengajarkan tentang jangan reaktif terhadap dunia. Hadapi hidup dengan jiwa yang bersih dan ikhlas. Berikut cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saat diuji masalah, dari perspektif Stoik, yaitu apa yang bisa aku kendalikan. Dari perspektif ilmu hakikat, yaitu ini adalah ujian dari Tuhan. Aku ikhlas dan sabar. 2. Saat dipuji atau dihina, ditinjau dari ajaran Stoik, yaitu tidak larut dalam eksternal. Sedangkan dilihat dari sudut pandang hakikat, yaitu semua datang dari Allah. Tidak perlu tinggi hati atau rendah diri. 3. Dalam tujuan hidup, menurut ajaran Stoik, hidup sesuai logos, yang maksudnya tatanan alam semesta. Ditilik secara ilmu hakikat, mengatakan hidup dalam kehendak ilahi, mengenal diri sebagai cermin Tuhan. Di tengah dunia yang penuh hiruk-pikuk, Stoikisme dan ilmu hakikat memberi kita pegangan. Bukan untuk melarikan diri dari dunia, tapi agar kita bisa menghadapinya dengan jiwa yang damai, tenang, dan merdeka. Ada kutipan kata bijak Stoik dan Sufi yang mengatakan, laut tidak pernah tenggelamkan kapal karena air di luar, tapi bila air masuk ke dalam, baru ia karam. Jika kamu tertarik mempelajari lebih dalam tentang filsafat dan spiritualitas, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah jaga batinmu agar senantiasa tetap jernih. Salam kebaikan.